yang pertama, saya kira untuk sukses pemilu, pertama-tama yang harus dilakukan adalah memastikan ya bahwa pemilu berjalan. Jadwal sudah ada, tahapan, anggaran, dan lain-lain ya. Jadi kalau pemilu mau sukses 2 tahun ke depan ini, tahapannya memang sudah harus pasti sejak sekarang. Karena ketidakpastian itu menimbulkan kerusakan sebetulnya ya. Saya kira demo kemarin itu kan salah satu pemicunya itu karena kita belum punya kepastian apakah pemilu ini berjalan, gitu ya. Lalu wacana dimainkan, gitu ya. Dan ini kemudian memicu emosi publik katakanlah atau emosi masyarakat, ya kekecewaan masyarakat yang diekspresikan dalam bentuk unjuk rasa ya atau pernyataan pendapat di jalan-jalan yang kemudian berujung kepada kekerasan yang terjadi baik kepada aparat gitu ya, para demonstran dan salah satu teman kita gitu. Nah, saya kira pengalaman kemarin itu menarik sebetulnya. Betapa publik itu butuh sesuatu yang pasti. Dan sesuatu yang pasti itu jangan dibuat tidak pasti. Jadi saya kira para pejabat kita dan aktor-aktor politik kita, itu kalau mau sukses pemilu 2024, itu jangan mewacanakan ketidakpastian. Saya kira itu catatan penting dari apa yang terjadi kemarin. Saya membayangkan kalau sejak awal pasti tahapannya, sejak awal pasti pemilu dilakukan, sejak awal pasti komitmen pemerintah untuk tidak mendorong wacana 3 periode, perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu. Kalau itu sejak awal tidak dilakukan, itu tidak akan muncul protes ya, kritik yang sampai pengerahan massa di tempat-tempat publik seperti yang kemarin terjadi. Jadi itu menurut saya catatan penting kita. Masyarakat kita menurut saya itu butuh kepastian, butuh sesuatu yang oke ya. Apalagi kalau memang itu sudah pasti, gitu ya. Jadi kan begini, pemilu itu menjadi agenda penting yang harus menjadi pertaruhan pemimpin saat ini ya, baik presiden, para menteri sampai ke tingkat paling bawah untuk dilakukan, gitu. Jadi mewacanakan, apalagi oleh para pejabat, bahwa pemilu itu bisa ditunda. Pemilu itu bisa diundur ya, atau bahkan mewacanakan 3 periode, sesuatu yang dalam konstitusi kita sudah pasti, itu saya kira akan menimbulkan kekecewaan publik gitu ya, kritik publik, protes publik, bahkan kemarahan publik. Gitu. Karena apa? Karena aturan kita tentang itu sudah jelas. Gitu. Dan secara reguler itu harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun pasti. Gitu. Jadi saya memang agak merasa aneh kalau ada pejabat negara ya yang mewacanakan pemilu bisa ditunda. Memang dalam situasi tertentu sesuai dengan Undang-Undang 7 kita bisa tunda pemilu. Meskipun kita belum punya pengalaman melakukan penundaan itu secara masif ya. Kalau pilkada 2020 itu kan kita tunda 3 bulan itu karena pandemi. Tapi pemilu kita belum. Ada penundaan pemilu itu kan baru di level beberapa TPS saja. Tidak pernah secara menyeluruh secara nasional kita tunda pemilu. Gitu. Jadi sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang sudah sesuai dengan konstitusi, sesuatu yang sudah sesuai dengan undang-undang, jangan lagi diwacanakan untuk tidak pasti. Saya kira itu catatan catatan pertama saya kalau kita mau sukses pemilu di 2024. Ini berdasarkan
pengalaman yang terjadi 1-2 minggu terakhir yang berpuncak kepada hari Senin yang lalu. Demo mahasiswa dan diikuti oleh masyarakat secara masif di hampir semua daerah di Indonesia. Nah, jadi itu kita harapkan segera dipastikan oleh KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian Parlemen, Legislatif, dan Eksekutif yang sedang melakukan rapat hari ini ya. Nah, dengan sendirinya semoga tidak ada lagi wacana-wacana yang membingungkan publik ya dengan mengatakan ketidakpastian terkait dengan pemilu 2024 ini. Nah, yang kedua, wacana-wacana yang mengatakan bahwa rakyat menghendaki, gitu ya, presiden itu 3 periode, tambah 1 periode lagi, rakyat menghendaki pemilu ditunda, dan seterusnya. Saya kira ini juga menunjukkan secara kuat ya bahwa memang ada problem di masyarakat kita. Ya sebetulnya elit punya problem itu secara serius ya, karena mereka mau mempengaruhi rakyat dengan apa yang mereka opinikan, yang sebetulnya ingin ada kepentingan politik atau mungkin ekonomi di balik itu, gitu ya. Nah, tetapi yang mau saya katakan adalah ketika wacana-wacana seperti ini dimainkan, gitu ya, rakyat itu kita lalu tahu ya bahwa rakyat kita itu tidak punya daya tahan yang cukup ya untuk mencernanya secara lebih rasional, menghadapinya secara lebih kritis, gitu ya, dan melakukan sikap yang lebih bijak dalam rangka merespon wacana-wacana yang dimainkan oleh para elit. Bahkan sebenarnya bukan hanya para elit, tapi banyak kelompok masyarakat tertentu yang sudah mendapatkan keuntungan dari pihak-pihak atau dari elit politik, itu kemudian juga membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang lalu tampil sebagai pihak yang seolah-olah bisa mewakili aspirasi masyarakat itu, gitu ya. Misalnya untuk 3 periode, karena kan relawan pendukung Jokowi sekarang mengatakan setelah demo kemarin ya, kan mengatakan bahwa yang menginginkan Jokowi itu 3 periode itu adalah rakyat, bukan Jokowi sendiri. Tapi ini relawan pendukung Jokowi, gitu ya. Jadi membingungkan yang begini. Tapi ini menandakan sebetulnya itu tadi, rakyat kita itu punya problem daya tahan ya, daya kritis dan kemampuan untuk menyikapinya secara bijak. Nah, karena itu saya kira agenda sukses pemilu 2024 itu juga ada di tangan rakyat. Artinya bagaimana kita mendorong rakyat yang semakin cerdas, bagaimana kita mendorong rakyat yang semakin kritis dengan wacana-wacana yang merusak pemilu kita 2024. Lalu bagaimana kita mengupayakan rakyat yang bisa menjalankan perannya secara bijak dan bertanggung jawab dalam pemilu 2024. Gitu, saya kira ini agenda serius ya. Nah, menarik tadi bagi saya yang dikemukakan oleh Pak Imran di awal ya. Ada gugus tugas atau satgas atau apa tadi istilahnya. Nah, saya berharap ini menjadi semacam counterpart dari penyelenggara pemilu yang bekerja lebih maksimal dan lebih fokus ya kepada rakyat. Gitu, karena kalau kita biarkan rakyat kita seperti sekarang ya, saya kira potensi-potensi polemik yang berujung kepada kerusuhan atau kepada kekerasan fisik di lapangan sebagaimana yang terjadi kemarin itu sangat potensial terjadi di pemilu 2024 ya, dalam proses pemilu menuju pemilu 2024. Nah, perkuat rakyat gitu, berdayakan rakyat supaya rakyat melawan gitu ya opini-opini yang membodohkan masyarakat yang dimainkan oleh para elit
atau oleh orang-orang yang punya kepentingan politik praktis ya tertentu dengan mewacanakan hal-hal yang yang tidak betul ya, hal-hal yang membuat rakyat bingung, lalu kemudian mengambil sikap-sikap yang tidak bijak dan tidak bertanggung jawab. Itu jadi kita berharap Kemendagri ya itu mengambil inisiatif ke arah itu, dan bagaimana fokus pada masyarakat, termasuk sebetulnya juga mungkin melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil ya, yang punya power ya, yang punya pengaruh, yang punya wibawa untuk untuk mendidik ya dan memberdayakan rakyat ini secara cepat ya dalam memaksimalisasi perannya untuk pemilu 2024 nanti. Nah, yang saya kira itu penting ya demi suksesnya pemilu 2024. Karena kita yakin ya bahwa wacana-wacana hoax, ujaran kebencian, gitu ya, provokasi-provokasi akan terus dimainkan di media sosial. Saya kira kita tidak bisa lain ya. Rakyat harus kita persiapkan menghadapi yang begini-begini supaya resistensi itu juga bisa muncul dengan sendirinya dari masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi kalau resistensi itu muncul dari masyarakat, mungkin akan lebih mudah untuk menghandle dan menghadapinya. Nah, yang ketiga, kita juga menurut saya, kalau kita lihat wacana pemilu itu selalu wacana yang membelah masyarakat, ya. Menempatkan atau secara perlahan-lahan itu menggiring ya pemilih kita pada opini pro atau kontra. Ini sudah kita alami secara nyata dalam pemilu dan pilkada-pilkada yang kita jalani di masa lalu, termasuk dalam pemilu 2019 yang lalu, gitu. Karena itu sebetulnya kita harus kita harus intervensi, gitu ya. Mungkin pemerintah dan penyelenggara pemilu itu harus intervensi ini dalam bentuk membangun dan menciptakan wacana-wacana baru, wacana-wacana lain ya, yang tidak masuk pada kutub pro dan kontra ini, gitu ya. Tapi kita masuk kepada upaya untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan rakyat. Jadi wacana-wacana seperti itu yang menurut saya harus kita pikirkan ya, harus kita gagas dalam proses menuju pemilu 2024 untuk menandingi atau melawan wacana-wacana yang membuat atau membentuk polarisasi politik di tengah-tengah masyarakat, di kalangan pemilih kita. Dan itu kan juga yang terjadi dalam wacana-wacana kita sekarang ya. Gitu, soal 3 periode itu terbentuk misalnya, atau soal penundaan pemilu itu terbentuk pro dan kontra. Itu kan yang kalau kita telisik secara lebih mendalam itu nggak produktif gitu. Itu tidak makin membuat kita cerdas gitu ya. Malah itu makin membuat kita bodoh sebetulnya sebagai bangsa ya, karena masuk kepada atau membicarakan hal-hal yang sebetulnya tidak penting dan sepele dalam konteks demokrasi atau dalam konteks politik kita secara umum. Jadi wacana-wacana baru, wacana-wacana yang tidak biasa, yang tidak membangun polarisasi, tidak membentuk kutub pro dan kontra di masyarakat, itu yang harus kita mainkan dalam menandingi wacana-wacana pro kontra yang dimainkan oleh para elit politik kita. Nah, catatan yang saya kira polemik seperti itu atau polarisasi seperti itu kemungkinan besar masih akan kita hadapi di 2024 ya. Karena apa? Karena situasi pemilih kita atau psikologi pemilih kita itu memang masih belum berubah, masih relatif sama. Kalau kita lihat akhir-akhir ini sebetulnya fenomena seperti itu kuat sekali. Dan kalau fenomena ini kita pertahankan terus sampai 2024, memang
kemungkinan-kemungkinan akan munculnya hal-hal yang nggak kita inginkan itu akan kita alami di proses atau bahkan di pemilu 2024 nanti. Nah, yang keempat terakhir, Mas Ari, tadi saya mau menggarisbawahi yang dikemukakan oleh Bung Jojo soal penyelenggara pemilu. Jadi kita berharap gitu ya, penyelenggara pemilu ini tidak menjadi pihak yang membangun polemik publik gitu ya, atau membangun penyelenggara pemilu sebaiknya tidak berpolemik, sebagaimana yang yang terjadi di masa lalu. KPU dan Bawaslu serta DKPP itu harus duduk sebagai penyelenggara pemilu gitu ya, yang tugas utamanya itu adalah mensukseskan pemilu 2024 tentu dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Kan gitu. Meskipun tiga lembaga ini punya tugas dan kewenangan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain, tapi saya kira atau saya memahami tugas mereka paling utama itu adalah bagaimana pemilu itu sukses. Itu yang harus menjadi sesuatu yang paling penting gitu. Tidak hanya sekedar melaksanakan tugas dan kewenangan secara sendiri-sendiri gitu ya, tanpa melihat relasi dan keterkaitannya dengan lembaga penyelenggara pemilu yang lain gitu. Saya nggak mau mengatakan bahwa saling kontrol di antara lembaga itu tidak terjadi ya, tetapi saya kira spirit paling utama itu adalah bagaimana pemilu sukses, bagaimana pemilu 2024 itu bisa kita jalani dan kita lakukan secara lancar dan damai, kemudian menghasilkan pemimpin yang akan menjadi penerus dari kepemimpinan kita saat ini untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang akan kebijakan-kebijakan pembangunan untuk membuat negara kita ini makin baik, makin maju, baik secara fisik maupun secara demokratis ya, secara substansial. Saya kira diharapkan oleh banyak masyarakat kita gitu ya, karena dalam banyak hal di masa lalu penyelenggara pemilu itu malah menjadi pemicu polemik publik yang tidak produktif dan tidak strategis.